Berani hidup di luar kotak. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari terkasih, kembali saya menyapa Anda melalui renungan harian Minggu Prapaskah ketiga, tanggal 12 Maret tahun 2023. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, berani hidup di luar kotak. Kira-kira itu judul renungan pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini. Apa kira-kira maksudnya dan apa hubungannya dengan bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini? Bacaan pertama dan bacaan Injil menampilkan dua peristiwa yang menunjukkan terjebaknya manusia di dalam kotak pemahamannya terhadap iman. Bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, dan ketika mereka kehausan, mereka mulai memberontak terhadap Musa. Untuk apa kami engkau bawa keluar dari tanah Mesir? Apakah untuk mati kehausan dan kelaparan di padang gurun ini? Keluhan ini semata-mata karena mereka haus dan tidak ada air. Inilah kotak iman mereka. Mereka tidak mampu melihat apa yang ada di luar kotak pemahaman mereka ketika Allah melakukan tindakan ajaib, menyeberangkan mereka melalui Laut Merah. Mereka masih terkungkung soal makan dan minum, haus dan lapar. Beranikah mereka untuk berpikir melampaui kotak pemahaman mereka soal makan dan minum saja, untuk sampai menyadari bahwa Allah mampu melakukan apapun terhadap perjalanan mereka. Tindakan Allah melalui Nabi Musa dengan memukulkan tongkat ke atas batu dan keluar air di atas gunung Horeb sebenarnya mau meyakinkan dan menunjukkan kepada bangsa itu bahwa kalau hanya soal air, begitu gampang Allah melakukan itu karena Dia memiliki kuasa. Jika Dia mampu membawa mereka membelah Laut Merah, apalah artinya mengadakan air putih untuk mereka? Bangsa ini masih belum berani untuk keluar dari kotak pemahaman mereka tentang tindakan Allah dalam hidup di dunia. Yang kedua, dalam bacaan Injil, seorang wanita Samaria, ia berani keluar dari kotak, yakni pergi ke sumur Yakub di siang hari, dan hal ini tidak lazim, tidak dilakukan oleh seorang perempuan untuk pergi menimba air di siang bolong. Namun ia datang dan ternyata di situ dia berjumpa dengan Yesus yang perlahan-lahan menghantar dia untuk memahami air tidak sebatas yang ada di dalam sumur Yakub itu, tetapi tentang siapa yang berada di sumur itu siang bolong, yaitu Yesus. Perlahan Yesus membawa dia untuk memahami bahwa kebutuhan yang sesungguhnya dari perempuan itu bukan air yang ada di dalam sumur Yakub, tetapi wanita itu mengalami kegersangan dan kekeringan batin karena hidup perkawinannya yang sudah 5 laki-laki ia jalani bersama mereka. Wanita ini tertuntun oleh Yesus untuk memahami bahwa ia butuh air kehidupan
untuk mengairi kegersangan hidupnya, terutama kehidupan berkeluarga yang ia jalani sampai saat ini. Para murid juga menunjukkan sikap mereka bahwa mereka walaupun sudah lama mengikuti Yesus, namun masih berpikir di dalam kotak yang dangkal, kotak pemahaman yang sempit. Ketika melihat Yesus duduk dengan perempuan itu, muncullah berbagai macam kecurigaan. Apa yang kamu bicarakan dengan wanita ini? Apa yang kalian lakukan? Tetapi Yesus sebagai Allah, anak Allah, menunjukkan kebesarannya dan menghantar bukan hanya perempuan itu, tetapi para muridnya untuk memahami dirinya sebagai air hidup yang lebih dibutuhkan oleh jiwa dan raga manusia ketimbang air dari sumur Yakub yang hari ini kita minum, sebentar lagi kita akan merasa haus lagi. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir melampaui kotak iman kita yang sempit, yang memahami iman misalnya berdoa hanya untuk meminta hal-hal duniawi atau untuk urusan-urusan duniawi. Yesus mengajak kita bahwa ada hal yang lebih dalam dari beriman kepada Allah, yakni membiarkan Allah, air kehidupan itu, mengalir di dalam kehidupan kita. Bahwa jika hal-hal duniawi itu sebenarnya mudah untuk gampang dilakukan, yang perlu kita cari adalah air kehidupan, yaitu Yesus yang mengajak kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita semua.